Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman. Dalam video kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang usaha kecil dan kewirausahaan. Sumbernya masih dari Jabari Sukirno et al. 2017. Definisi usaha kecil menurut Sukirno adalah sebuah kegiatan usaha yang mempunyai modal awal yang kecil atau nilai kekayaan yang kecil dan jumlah pekerja yang juga kecil. Ketika asetnya lebih dari 50 juta sampai 500 juta dan jumlah pekerjanya kurang dari 20, maka disebut usaha kecil. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Inilah yang nanti dikaitkan dengan wirausaha dan kewirausahaan. Nah, biasanya usaha kecil itu terdiri dari sektor perdagangan, industri, dan jasa. Contohnya toko kelontong, pabrik tahu, dan salon misalnya. Kemudian, usaha kecil itu ternyata mempunyai peran yang penting terhadap perekonomian. Seperti koperasi ya, kalau koperasi itu mensejahterakan anggotanya. Nah, kalau usaha kecil ini ternyata menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, usaha kecil termasuk UMKM, usaha kecil, usaha mikro, kecil, dan menengah itu kan tersebar di beberapa daerah dan mereka ukurannya kecil tetapi banyak, sehingga itu menjadi penyumbang kekuatan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai wirausaha, kewirausahaan, dan motivasi kegiatannya. Wirausaha sendiri menurut Sukirno merupakan seseorang yang dengan gigih berusaha untuk menjalankan sesuatu kegiatan bisnis dengan tujuan untuk mencapai hasil yang dapat dibanggakan. Mereka biasanya adalah orang-orang yang mampu melihat kesempatan, berani mengambil risiko, dan mampu mengambil keputusan sehingga bisa mencapai keberhasilan. Sedangkan arti kewirausahaan menurut Jeffrey Epinans dalam Sukirno et al. Merupakan tindakan kreatif manusia membangun sesuatu yang bernilai dari tiada satu apapun. Nah, di sini wirausaha itu merupakan orangnya, sedangkan kewirausahaan itu merupakan tindakannya. Menurut Sukirno et al. Ada beberapa alasan wirausaha mendirikan perusahaan. Yang pertama adalah bebas membuat keputusan, memiliki motivasi yang kuat, memiliki minat berdagang, mampu melihat kesempatan dan sanggup mengambil risiko, seperti sudah saya sebutkan tadi ya. Selanjutnya ada beberapa teori mengenai kewirausahaan. Yang pertama dilihat dari perspektif ekonomi. Seorang wirausaha itu dilihat sebagai input atau faktor produksi selain modal dan bahan baku. Jadi, seorang wirausaha itu merupakan kekayaan tersendiri bagi sebuah usaha. Kemudian dilihat dari perspektif psikologi, seorang wirausaha adalah orang yang fokus dan tekun serta memiliki tujuan terhadap dirinya sendiri. Kalau dari perspektif sosiologi, seorang wirausaha merupakan orang yang oportunis atau mampu melihat kesempatan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, dari perspektif Islam, seorang wirausaha itu harus kompleks. Dia harus memenuhi syarat akidah, akhlak, dan syariat. Seorang wirausaha muslim harus berlandaskan agama, melakukan hal-hal yang bijaksana atau baik, dan melakukan segala sesuatu demi kebaikan masyarakat secara umum. Menurut Sukirno et al. Ada 10 ciri wirausaha sukses. Yang pertama percaya diri, yang kedua berorientasi kemanusiaan, ketiga berorientasi tugas dan keputusan, yang keempat keaslian ide dan kreatif, kelima berorientasi masa depan, keenam bersedia mengambil risiko, 7 mampu membuat keputusan, 8 berorientasi perencanaan, 9 kemampuan mendirikan perusahaan, dan 10 kemampuan manajemen. Jadi ketika seseorang memiliki 10 ciri ini, ia akan menjadi wirausaha yang sukses. Sebaliknya, ada beberapa faktor yang akan menyebabkan kegagalan wirausaha. Nah, ini ada 2 tahap ya. Biasanya tahap sebelum memulai dan tahap ketika perusahaan itu sudah berjalan. Ketika sebelum memulai,
Biasanya wirausaha akan gagal ketika tidak ada penelitian dan perencanaan. Yang kedua, kesalahan memilih lokasi. Ketiga, tidak cukup modal atau alokasi modalnya tidak tepat. Yang keempat, kesalahan menilai dalam mengambil alih perusahaan atau dia tidak sesuai perkiraan ketika mengambil alih sebuah perusahaan. Untuk kesalahan ketika perusahaan sudah berjalan, biasanya adalah manajemen uang tunai yang tidak efisien, manajemen kredit yang lemah, kesalahan meminjam tanpa pertimbangan, kelemahan perputaran stok atau stok itu tidak sesuai kebutuhan, kesalahan menggunakan ruang dagang, terlalu banyak membeli untuk diskon, pemborosan dalam display. Nah, ini biasanya demi promosi, demi mempercantik toko, ternyata biaya displaynya itu terlalu mahal. Selanjutnya, gagal menyimpan keuntungan. Perkembangan perusahaan melebihi kemampuan, jadi dia tidak bisa mengikuti laju pertumbuhan perusahaannya. Dan yang terakhir adalah kualitasnya menurun. Itulah beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha. Tadi sudah disebutkan ciri wirausaha yang berhasil. Poin keempat itu adalah keaslian ide dan kreatif. Nah, kreatif ini disebut sebagai daya cipta. Daya cipta dan pembaruan diperlukan oleh wirausaha agar usahanya terus berkembang dan tetap berhasil. Ada 3 cara untuk mengembangkan daya cipta atau kreativitas. Yang pertama adalah melalui kuesioner. Yang kedua melalui brainstorming. Nah, ini diskusi atau pembelajaran berkelompok yang mencurahkan ide-ide secara berkelompok. Dan yang terakhir adalah melalui pengamatan. Ketiga hal ini bisa menimbulkan atau menciptakan kreativitas bagi seorang wirausaha. Kreativitas atau daya cipta tadi akan menghasilkan ide yang bisa diwujudkan dengan 7 cara. Yang pertama, penilaian ide. Yang kedua, penyaringan. Yang ketiga, merumuskan konsep. Keempat, pengujian konsep. Yang kelima, sampel. Yang keenam, produksi. Dan selanjutnya, komersialisasi. Contohnya adalah ketika seseorang memiliki ide untuk jualan makanan frozen. Nah, ketika kita memiliki ide jualan, biasanya ide kita itu nggak cuma satu. Aku mau jualan apa ya? Nah, aku mau jualan ini, mau jualan itu. Biasanya kita akan menyaring, kemudian akan menyaring ide-ide itu. Kira-kira yang paling ngetren di Facebook itu apa sih? Yang paling ngetren di media sosial itu apa sih? Oh, ternyata cemilan frozen misalnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah ketika kita sudah tahu apa yang sedang ngetren, kita bikin cemilan-cemilan yang kita kira-kira menarik, yang kira-kira untungnya besar. Misalnya lumpia frozen, ya kan sekarang ngetren. Kemudian burger frozen, donat frozen, dan sebagainya. Nah, kita menguji ini konsepnya itu. Kira-kira aku bisa bikin produk-produk itu dengan baik nggak ya? Nah, kalau kita sudah punya contoh produk yang bagus, kita bikin sampelnya. Apakah donat itu hasilnya bagus? Apa tadi burger frozen tadi hasilnya bagus? Kita coba tawarkan ke pasar kecil dulu, misalnya ke Facebook. Nah, di situ kita lihat reaksi pembeli itu seperti apa, banyak nggak yang minat. Jika ternyata peminatnya banyak, kita bisa produksi lebih banyak, kemudian dikomersialisasikan atau dipromokan ke media sosial yang lebih luas. Kalau tadi cuma di Facebook, nanti kita promokan di Instagram, kemudian kita masukkan ke GrabFood, GoFood, atau layanan online selain itu ya. Selain daya cipta atau kreativitas, wirausaha perlu melakukan pembaruan untuk terhindar dari kegagalan. Nah, pembaruan ini sumber-sumbernya bisa dari langganan. Nah, biasanya pelanggan itu kan request, bikin produk baru dong mbak, selain donat, selain burger frozen, semacam itu kan ya. Kemudian dari produk yang sudah ada, nah ini wirausaha menciptakan sendiri, oh aku mau bikin sesuatu yang beda deh, misalnya stik ubi frozen misalnya. Atau dari perusahaan yang sudah ada. Nah, cemilan-cemilan frozen yang lain itu apa? Kira-kira yang bisa aku tiru dengan modifikasi atau dengan suatu keunikan apa? Nah, yang keempat, kebijakan pemerintah. Seperti sekarang misalnya pemerintah kan melarang
mall buka, toko buka, ya kan? Akhirnya kita menciptakan toko online. Selanjutnya bisa dari tenaga profesional dan konsultan yang bisa wawasan yang lebih luas. Kemudian dari saluran distribusi atau misalnya reseller kita. Nah, biasanya reseller itu bisa mendapatkan masukan-masukan atau ide-ide dari pelanggan. Nah, kalau kita sudah punya pembaruan, yang terakhir bisa dilakukan adalah mematenkan ide-ide kita itu. Pernah tahu kan teman-teman ada itu yang bensu geprek itu kan, hak patennya mereka ribut kan, siapa yang menciptakan geprek itu lebih dulu. Nah, itu perlunya hak paten untuk mematenkan kreativitas kita. Nah, jenis-jenisnya pembaruan itu terdiri dari pasar baru, teknologi baru, dan kegunaan baru. Misalnya pasar cemilan tadi awalnya menyasar ibu-ibu rumah tangga yang banyak di rumah. Nah, kemudian kita bentuk dengan warna yang lebih asik, kemasan yang lebih asik. Kita sasar misalnya komunitas-komunitas mahasiswa atau pelajar. Nah, kalau teknologi baru ini mungkin pengemasan, ada kan ya kemasan yang kedap udara. Nah, kalau kegunaan baru, kalau makanan itu mungkin rasa baru ya atau bahan baru. Jadi kalau bahan tepungnya tadinya terigu biasa, kemudian dengan terigu modifikasi dari talas atau tepung jagung dan semacamnya. Nah, prinsip-prinsip pembaruan itu adalah berkualitas, ya kan? Jadi kualitasnya itu harus lebih baik dari sebelumnya. Kemudian waktu yang tepat. Nah, kalau kita jualan online, dulu dan sekarang itu lebih tepat sekarang. Kalau dulu kita jualan makanan frozen online, mungkin tidak akan selaku sekarang karena orang lebih memilih datang ke toko secara langsung agar bisa lebih puas memilih. Nah, prinsip yang ketiga, pastikan memberikan keuntungan yang tinggi. Nah, keuntungan ini bisa membuat kita terus melakukan pembelian. Untuk melakukan pembaruan, kita perlu mendapatkan dukungan keuangan. Nah, di beberapa negara seperti Malaysia dan Indonesia itu ada bantuan yang khusus bagi wirausaha. Kalau di Indonesia sendiri, kredit-kreditnya itu banyak diberikan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah. Bapak Ibu bisa cari atau tanya ke teman-teman yang bekerja di perbankan, seperti apa kira-kira kredit yang diberikan untuk UMKM. Contohnya adalah KUR ya, atau kredit usaha rakyat. Kemudian selanjutnya ada perencanaan perusahaan atau business plan. Ini merupakan sebuah hal yang bisa mencegah kegagalan usaha. Nah, di sini terdiri dari beberapa hal, yaitu arti dan tujuan perencanaan, kemudian petunjuk pengelolaan perusahaan, dan stakeholder atau pihak-pihak yang terlibat dalam operasi perusahaan. Nah, di sini formatnya ada 12, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk lebih lanjutnya akan kita lanjutkan dengan diskusi melalui Zoom. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.